akhirnya semesta menunjukkan dengan jelas siapa sebenarnya sosok Pak Jokowi dan keluarganya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, akhirnya Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah diumumkan oleh Pak Prabowo Subianto menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo Subianto. Nah, ini sudah jelas tidak lagi bisa dibantah. Karena apa? Karena beberapa kali saya membuat opini terkait hal ini, ada beberapa orang yang masih tidak mau percaya bahwa Pak Jokowi bermanuver untuk menyodorkan putra sulungnya menjadi cawapres Pak Prabowo. Mungkin karena kecintaannya yang membabi buta kepada Pak Jokowi, sehingga beberapa orang tidak bisa melihat peristiwa dengan jernih, dengan akal sehat. Tapi tidak apa-apa. Sekali lagi, ini fakta dan realita yang terjadi. Artinya, dengan telah diresmikan Gibran Rakabuming Raka yang notabene masih menjadi anggota atau kader PDI Perjuangan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, ini membantah, meruntuhkan statement-statement, narasi-narasi yang telah dibangun oleh Gibran Rakabuming Raka sendiri dan Pak Jokowi selama ini, bahwa jujur kita semua kena prank dari keluarga Jokowi. Ya, tidak ada masalah. Mungkin karena keinginan untuk terus mengendalikan kekuasaan, sehingga Pak Jokowi menabrak semua etika dan integritas pribadi demi kepentingan itu. Ada analisa yang macam-macam, ya tidak masalah, ini negara demokrasi, tapi yang jelas secara fakta dan realita bahwa Pak Jokowi meskipun secara resmi atau terbuka tidak pernah mengucapkan atau membangun narasi mendukung Pak Prabowo, tapi dengan diizinkannya atau diarahkannya putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Pak Prabowo, sudah pasti ini indikator yang sangat kuat bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo Subianto, tidak mendukung calon yang diusung oleh partainya sendiri, yaitu Ganjar Pranowo. Padahal tanggal 21 April 2023, pada saat Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, mengumumkan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, Pak Jokowi hadir, mendukung dan memberikan selamat. Bahkan informasi A1 yang saya terima dari internal PDI Perjuangan, yang gigih mengendorse Mas Ganjar itu justru Pak Jokowi sendiri. Tapi sekarang kenapa ditinggal? Sahabat Indonesia bisa menilai sendiri. Jadi memang kita harus mulai berpikir secara jernih, menggunakan hati nurani yang terdalam, menilai seseorang bahwa ternyata kekuasaan itu seperti candu, membuat orang ketagihan. Kekuasaan itu sangat memabukkan, sehingga kadang-kadang orang jadi melupakan semua etika, semua balas budi yang seharusnya dilakukan, dan itu demi semata-mata kekuasaan. Itu sifat manusiawi yang banyak terjadi dan ternyata sekarang menimpa dari keluarga Jokowi. Nah, ini satu hal, tidak ada masalah, itu hak politik, hak konstitusional keluarga Jokowi sendiri. Tidak ada hukum yang dilanggar, hanya masalah etika,
dan loyalitas kepada partai asalnya yang telah melahirkan, membesarkan, kalau istilahnya Mas Gibran, menyekolahkan dirinya, menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang cukup terpandang di Indonesia, akhirnya ya diabaikan begitu saja, dianggap tidak ada. Kadang-kadang memang kacang itu sering lupa kulitnya, itu yang terjadi. Sahabat Indonesia, ada fenomena menarik. Setelah resmi diumumkan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, beberapa kelompok masyarakat pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD justru bersorak gembira. Ada apa mereka bergembira? Karena mereka bergembira akhirnya sosok seorang Jokowi, Gibran, Prabowo itu telanjang bisa dilihat oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia bisa melihat dengan jernih sosok Pak Jokowi seperti apa. Bayangkan partai induknya yang membesarkan, melahirkan, dan menjadikan keluarga ini mendapatkan 7 kemuliaan jabatan publik bisa ditinggalkan begitu saja. Jadi kegembiraannya seperti itu. Gembira bahwa masyarakat akhirnya bisa menilai inilah sosok Pak Jokowi dan keluarga yang sebenarnya. Jangan melihat sosok Jokowi seperti manusia setengah dewa, seolah-olah tidak bersalah. Saya pribadi tidak menafikan capaian kinerja Pak Jokowi selama 9 tahun ini. Keberhasilan-keberhasilannya harus juga kita akui, tapi juga masih ada PR-PR besar yang menghadang untuk bangsa ini yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Itu fakta dan realita. Tapi yang ingin disampaikan oleh masyarakat pendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ini adalah bagaimana bangunan etika dan loyalitas kepada partai ini runtuh seketika karena ambisi kekuasaan. Itu yang membuat masyarakat pendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD bersorak ria. Karena apa? Akhirnya semesta menunjukkan dengan jelas siapa sebenarnya sosok Pak Jokowi dan keluarganya. Sahabat Indonesia, bukan untuk menghina, mengecam Pak Jokowi, karena itu adalah hak privat Pak Jokowi, mungkin Ibu Iriana, mungkin Gibran sendiri, atau mungkin anak-anak yang lain. Tapi fakta ini adalah sangat mengenaskan sebetulnya, bahwa di ujung pengabdiannya sebagai kepala negara yang seharusnya satu langkah lagi akan meninggalkan legacy yang sangat indah, capaian kinerja yang bagus, juga integritas yang bagus, ternyata tidak bisa tercapai. Karena capaian kinerja selama 9 tahun ini seolah-olah terhapuskan dengan integritas yang langsung ambiar karena candu kekuasaan itu. Jadi kita prihatin sebetulnya, karena saya sendiri adalah pendukung Pak Jokowi 2014-2019, dan selama ini saya selalu gigih menjadi bumper meskipun tidak pernah diminta sekalipun, tapi saya secara objektif mendukung Pak Jokowi dan ingin juga membantu Pak Jokowi kalau digempur dari kubu oposisi atau kubu-kubu haters dari Pak Jokowi. Tapi ternyata memang inilah kenyataan yang terjadi sekarang. Jadi masyarakat Indonesia sekarang bisa melihat dengan jernih apa yang terjadi dari sosok-sosok ini. Dan yang terjadi, respon positif justru direngkuh oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karena apa? Karena Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini menjadi ikon pasangan yang didorong, diajukan oleh Pak Jokowi, kemudian ditinggalkan. Pak Jokowi
ini mengkhianati PDI Perjuangan. Itu yang dibaca oleh publik, dan pasangan ini diajukan oleh PDI Perjuangan. Akhirnya simpati publik justru menghampiri, melimpah ruah untuk Ganjar Pranowo. Nah, sekarang sebagai civil society, sebagai masyarakat sipil dan masyarakat Indonesia pada umumnya, kita harus cermat menelisik agar proses Pilpres ini berlangsung jujur, adil, bersih, tidak ada permainan kekuasaan yang membantu salah satu pihak. Pemerintah harus menjadi wasit yang adil, menjadi fasilitator yang adil, polisi pun juga menjadi penengah yang adil, penjaga yang adil, begitu juga TNI. Jadi kita akan melihat kalau ada penyimpangan-penyimpangan atau deviasi yang kita lihat, mari kita diskusikan, mari kita suarakan bersama agar proses pembangunan demokrasi di Indonesia ini terus berjalan seperti yang kita inginkan. Sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskamri.